Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erdi Setiawan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat laporan menggunakan Fast Report di Delphi. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah form tambah user yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data user yang kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya, biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Langkah pertama, kita membuat dulu sebuah tabel user. Di sini saya sudah membuat tabel user. Adapun field yang kita gunakan yaitu username dan password. Setelah tabel usernya kita buat, ini saya close dulu, kita buka project Delphi-nya. Langkah pertama yaitu kita membuat dulu sebuah form yang kita gunakan nanti untuk menambah usernya. Di sini saya sudah membuat sebuah form yang saya namakan form tambah user. Cara pembuatannya kurang lebih sama seperti di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman kalau belum paham bagaimana cara membuat form, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Setelah form tambah usernya kita buat, sekarang kita koneksikan ke tabel usernya dengan cara mengklik Add, kemudian kita pilih Add Connection, kita taruh di sini, kemudian Add Dataset, kita taruh di sini. Di Add Connection ini, login from-nya kita bikin false, kemudian di connection-nya kita klik, kita pilih build, kita pilih Microsoft Jet, kemudian kita cari database yang kita buat. Database-nya terletak di folder belajar Delphi, nama database-nya siswa, kita klik, kemudian URL-nya kita hapus, kita coba tes koneksi, connection sukses, kita oke. Kemudian masih di bagian Add Connection, di propertinya di bagian connected kita bikin true. Setelah itu kita klik Add Dataset, di bagian name-nya kita rubah namanya menjadi Add User. Kemudian di bagian connection-nya kita pilih Add Connection. Kemudian di comment text-nya kita klik 2 kali, kita pilih tabel user dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian di sini kita tambahkan bintang. Kemudian kita oke. Kemudian aktifnya kita bikin menjadi true. Masih di Add User, kita klik 2 kali, kita klik kanan, pilih Add All Fields, maka username dan passwordnya akan tampil. Ini kita simpan. Kemudian setelah koneksinya sudah kita buat, sekarang kita masuk ke bagian scriptnya. Yang pertama di onCreate. Di sini waktu kita jalankan, id username-nya dia dalam keadaan false. Kemudian id passwordnya dia dalam keadaan false. Kemudian di bawahnya button tambahnya dia dalam keadaan true. Kemudian button simpannya dia dalam keadaan false. Kemudian button batalnya dia dalam keadaan false. Yang terakhir button keluar dia dalam keadaan true. Kemudian id username-nya kita bikin jadi clear sama id passwordnya. Jadi scriptnya kurang lebih sama seperti script kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setelah di bagian onCreate-nya kita sudah kasih script, kemudian kita masuk ke script tombol tambahnya. Di sini di atasnya saya kasih dulu variabel. Nama variabelnya baru, tipe datanya boolean. Kemudian di bawah begin ini baru 2 sama dengan true, koma, maka id username-nya dia dalam keadaan true. Kemudian id passwordnya dia dalam keadaan true. Kemudian button tambahnya dia dalam keadaan false. Button simpannya dia dalam keadaan true.
button batalnya dia dalam keadaan true, kemudian button keluarnya dia dalam keadaan false. Baik teman-teman, script tombol tambahnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke tombol simpan. Tombol simpan ini scriptnya kurang lebih sama seperti di video saya sebelumnya. Waktu kita mau menyimpan data, biasakan kita validasi dulu supaya datanya tidak boleh kosong di dalam database. Caranya seperti ini. Jika id username .text sama dengan kosong, maka bikin, kita kasih message dialog, username masih kosong, koma mt information, koma pembuka, dalamnya kita kasih mbok, koma 0 titik koma ed username dot set focus, koma. Kemudian di bawahnya n lc begin, nlc if ed password.text sama dengan kosong, maka begin message dialog password masih kosong, koma mt information pembuka mbok, koma 0 titik koma ed password dot set focus, titik koma. Setelah itu n lc if baru sama dengan true, maka begin ado usernya dot event koma, kemudian ado user username dot value titik 2 sama dengan ed username dot text, koma, kemudian ado user password dot value titik 2 sama dengan ed password dot text titik koma, kemudian ado usernya post dot post titik koma. Message dialog, data berhasil disimpan, koma mt information, koma pembuka tutup mbok, koma 0 titik koma, kemudian scroll ke bawah complete sender. Ini kita tutup dan kita simpan. Baik, script tombol simpannya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke tombol batal. Kita klik. Di sini kita tinggal panggil script yang kita buat di onCreate tadi dengan cara onCreate sender. Scriptnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di button keluar kita kasih script yaitu close titik koma. Ini nanti untuk kita keluar dari aplikasinya. Baik, script tombol tambah sudah, kemudian tombol simpan sudah, tombol batal sudah, tombol keluar sudah. Sekarang kita coba simpan, kemudian kita jalankan. Kita ke menu fasilitas, kemudian kita klik tambah user, kemudian saya klik tambah. Di sini saya masukkan misalnya username-nya, namanya admin, kemudian passwordnya juga saya kasih admin, kemudian saya simpan, maka datanya berhasil disimpan ke database. Ini kita klik OK. Sekarang kita coba cek di tabel usernya. Teman-teman bisa lihat data yang kita input tadi dia berhasil tersimpan ke tabel user. Ini kita close. Baik teman-teman, itu tadi cara membuat form tambah user, di mana form tambah user ini nanti kita gunakan untuk menginput data user
yang kita gunakan untuk login ke dalam aplikasi. Silahkan teman-teman mencoba membuatnya di rumah. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.